Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fitriyanti, 5th semester English Education. Here I will re-explain the material on the kind of translation method. Literal translation, word for word translation. This method involves translating the text as closely as possible to the source language. Jadi, terjemah literal itu atau word for word translation, metode ini melibatkan penerjemah teks sedekat mungkin dengan bahasa sumber, mempertahankan kata dan struktur yang tepat. Biasanya digunakan untuk teks yang memerlukan akurasi tinggi, seperti dokumen hukum atau teknis. Terkadang tidak terdengar alami dalam bahasa target dan dapat menyebabkan frasa yang canggung atau hilang maknanya. Faithful translation. This approach attempts to reverse the meaning, style, and tone of the source text as faithful as possible, while making adjustments for linguistic and cultural difference. Terjemah setia. Jadi, pendekatan ini berusaha untuk mereproduksikan makna, gaya, dan nada teks sumber seakurat mungkin, sambil menyesuaikan dengan perbedaan linguistik dan budayanya. Jadi, umum digunakan untuk karya sastra atau teks yang penting untuk mempertahankan nada dan gaya, seperti novel atau puisi. Terkadang juga tetap terasa tidak alami dalam bahasa target, tetapi tujuannya adalah untuk mempertahankan semangat dari teks asli. Dynamic equivalence, meaning-based translation. This method focuses on conveying the meaning of the original text rather than adhering strictly to the structure or words. The goal is to produce a translation that is natural and comprehensible to the target audience. Kesetaraan dinamis atau dynamic equivalence. Jadi metode ini berfokus pada penyampaian makna dari teks asli. Jadi bukan pada struktur atau kata-katanya. Tujuannya adalah menghasilkan terjemahan yang alami dan mudah dipahami oleh audiens target. Sering juga digunakan dalam penerjemahan karya sastra, teks agama, atau ketika menargetkan audiens yang luas. Jadi beberapa nuansa atau detail yang khusus dari teks sumber mungkin hilang. Communicative translation. This method aims to convey the express message of the source text in the most effective way for the target language audience, often adjusting the form to fit the cultural context. Terjemahan komunikatif. Jadi metode ini juga bertujuan untuk menyampaikan pesan yang tepat dari teks sumber dengan cara yang paling efektif untuk audiens bahasa targetnya, seringkali dengan menyesuaikan bentuknya agar sesuai dengan konteks budaya. Utamanya digunakan dalam pemasaran, periklanan, atau teks yang berfokus pada komunikasi yang perlu sonasi dengan audiens tertentu, mungkin melibatkan penyusunan ulang atau adaptasi yang signifikan untuk memastikan kejelasan atau dampak. Semantic translation. This approach focuses on conveying the precise meaning of the original text while ensuring the translation is still natural in the target language. It is between literal and dynamic equivalence. Terjemah semantik. Pendekatan ini berfokus pada penyampaian makna yang tepat dari teks asli sambil memastikan terjemahan tetap alami dalam bahasa target. Jadi, pendekatan ini berada di antara terjemah literal dan kesetaraan dinamis. Cocok untuk teks ilmiah atau teknis di mana akurasi dan makna penting tetapi fleksibilitas juga diperlukan. Nah, masih mungkin ada kehilangan gaya atau nuansa budayanya. Free translation, also known as phrasing. This method involves rewording the original text and integral to communicate the essence or meaning often without string region to the original wording. Terjemahan bebas
atau free translation. Juga dikenal sebagai paraphrase. Metode ini juga melibatkan perubahan kata-kata dalam teks asli sepenuhnya untuk menyampaikan esensi atau makna, seringkali tanpa memedulikan kata-kata asli secara ketat. Digunakan dalam penerjemahan karya kreatif atau ketika mencoba menyampaikan konsep umum, bukan kata-kata spesifik, jadi bisa kehilangan beberapa substansi atau konteks budaya dari teks asli. Conclusion. The kind or method of translation used depends heavily on the type of text, the translation goals, and the target audience. Thank you.